Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Zakia Dewi Wardani akan memberikan tutorial mengenai pembuatan slip gaji menggunakan Microsoft Access. Oke, saya langsung mulai. Pertama saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, di sini sudah muncul. Sebelum membuka Microsoft Access, nanti bisa memilih blend database, diklik 2 kali atau bisa diklik 1 kali, pencet create. Setelah itu, untuk di step yang ini, kita pilih aktifkan tabel terlebih dahulu, lalu kita pilih view, atau nanti bisa menggunakan klik kanan dan di sini design view. Oke, pertama kita akan menyimpan atau meng-save dengan nama karyawan. Oke, di sini saya akan mengisi terlebih dahulu apa-apa saja list yang diperlukan dalam data atau tabel karyawan. Yang pertama di sini ada nama. Dengan data type-nya adalah short text, kita pilih short text. Setelah itu ada NIK, nomor induk, karyawan, data type-nya short text juga. Setelah itu ada tanggal lahir. Dengan data type-nya kita bisa pilih date or time, jadi kita nanti bisa langsung pilih atau choose tanggal kelahiran. Yang keempat adalah jenis kelamin. Untuk data type-nya adalah short text juga. Setelah itu ada alamat dengan data type short text, dan yang terakhir di sini ada jabatan. Data type short text. Oke, dari sini kita bisa menyimpan data karyawan. Setelah itu kita close. Oke, sudah terbuat tabel karyawan. Selanjutnya kita harus membuat tabel gaji. Nah, ini bisa langsung kita pilih create dan pilih tabel. Nah, untuk step-nya sama seperti tadi, kita sekarang bisa mengklik view ya. Tadi bisa juga kita menggunakan klik kanan terus memilih design view. Di sini kita tulis gaji. Oke, yang pertama adalah di sini ada ID gaji. Kita pilih di sini auto number, jadi nanti auto berubah. Maksudnya kita tanpa mengisi bisa langsung berubah di situ. Setelah itu ada jabatan, short text, gaji pokok. Iya, di sini kita juga memerlukan NIK. Oke, baik, kita kembali lagi ke tampilan sebelumnya, yaitu di gaji ya. Ini jadi sebentar saya buka dulu untuk karyawan, design view. Oke, di sini ada NIK setelah nama ya. Jadi saya akan menambahkan NIK juga di gaji setelah ID gaji. Ya, kita tambahkan ya. NIK. Setelah itu ini adalah jabatan. Setelah itu kita lanjutkan gaji pokok. Ini short text. Oh, tidak. Gaji pokok itu kita pakai ini, currency. Setelah itu ada tunjangan. Kita pakai currency juga untuk data type-nya. Setelah itu kita insentif, ada insentif. Currency juga. Insentif, potongan atau iuran. Ini kita pilih currency juga. Setelah itu yang terakhir adalah pilihan. Oh ya, sebelum itu kita harus pastikan dulu currency di sini adalah berbentuk
rupiah. Kita bisa cek di lookup di general, kita lihat potensi di sini ada rupiah, ya otomatis jika semua sudah rupiah maka satu sudah rupiah maka semuanya rupiah. Oke, kita pakai rupiah ya. Ini rupiah. Ya baik, setelah itu kita bisa langsung menyimpan dari gaji ya. Nah, setelah itu kita bisa close dan step kedua kita bisa mengisikan data-data karyawan. Ya, di sini ada data-data karyawan. Oke, kita sekarang bisa langsung isi. Yang pertama di sini ada Setelah itu nick-nya kita isi. (079) tanggal lahir. Nah, ini kita bisa diisi di sini ya. Ya. It takes time. Karena ini sangat jauh. Ya. Baik. Born in 1990 August. Oke. 24. Oke. Jenis kelamin. Oke, alamat sini tulis seperti ini. Jabatan. Oke, di sini sudah ada jabatannya di sini. Direktur. Amin. Oke. Sudah, di sini kita mengisi karyawan selanjutnya. Ada Anggra Bulan dengan nick-nya 60 50 20. Ini kita pilih. Bisa kita langsung seperti ini. 12 Februari 1978. Karena bukan waktu lama untuk memilih di situ. Ini perempuan. Oke, ini bisa kita singkat PLPL saja ya. Ini P. Jalan ya, kita perlihat agar lebih jelas. Ya. Jabatannya apa? Enam puluh, 50, 21, 30, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 05, 1986. Laki-laki. I'm so sorry, it's too noisy here. Jalan Gayam Sari, nomor 100, manajer. Manajer. Setelah itu ada Anil 60, 50,
22, 11 Mei 1988, perempuan, jalan, bahas, saya karena Azalea salah. Laki-laki ada jangan Oh, I'm so sorry. 14 Agustus 1996, laki-laki, sembilan 97, kembali 50, 57, 20 Januari 1994, perempuan,
Jam. Okay, the last one is lavender dengan nick 60 50 28 22. Sepuluh ya. 1998. Lagi-lagi. Jam 2000. Oke, tes karyawan juga. Oke, dari sini kita bisa perlebar terlebih dahulu biar lebih terlihat. Ya, di sini di save. Sudah. Setelah itu kita saya akan menunjukkan di gaji. Jadi kali ini kita akan mengisi data gaji. Oke. Ini kita nicknya berdasarkan ada di sini. Ya, sebelumnya untuk mengisi desain view seperti tadi yang ada di gaji sama karyawan, untuk nick itu harus sama data type-nya agar nanti pada saat di query itu nanti bisa dihubungkan seperti itu. Dan untuk ke belakang-belakangnya untuk mencetak gaji tidak ada trouble. Jadi data type nick yang ada di gaji sama karyawan itu harus sama. Oke, yang pertama di sini. Ya, jawabannya tadi adalah direktur. Pokok sudah tunjangan insentif, setelah itu potongan, setelah itu PPh 95.800. Oke, yang kedua sini ada anggrek bond dengan nicknya dia sebagai wakil ketua 10 juta 750.000 insentif 1,250 potongannya sama ini 49 60 50 21 atas nama Alamanda 8. Oh ya, manajer ini ngisi ininya terlebih dahulu ya. 60 50 22 kalau divisi setelah itu 60 53 sebagai sekretaris 60 55 sebagai karyawan 60 55 karyawan 50 dan
Terakhir, di sini yang pertama manajer. Setelah itu 60, setelah itu 500, setelah itu kepala divisi 500, 500, potongannya juga 500, 500. Sekretaris 3,5, sekretaris juga. Insentifnya 350, 100. Ini yang nihil ya. Untuk sekretaris nihil. Oke. Ini untuk ke bawah semuanya sama ya, 250. Yes. 150. Oke, jadi di sini semuanya yang dari karyawan ke-6 seluruhnya sama. Oke. Ya, ini bisa kita save. Kita save dan kita close. Setelah itu kita bisa membuat, sebelum itu kita desain view. Baik, kita lanjutkan. Ya, setelah ini sebenarnya kita membuat form, tapi sebelum itu kita akan kembali ke gaji, tabel gaji di desain view terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat query yang ada di NIK. Kita aktifkan ini di data type-nya NIK, terus kita pilih lookup. Nah, di sini kita pilih combo box. Ya. Nah, di sini ada row search. Ya, row search kita klik yang di ketiga. Nah, ini kita pilih yang karyawan ya. Ya, ini untuk menghubungkan NIK yang ada di gaji dengan NIK yang ada di karyawan. Setelah itu kita close.
Setelah itu kita klik NIK yang ada di sini 2 kali. Sampai muncul di sini field NIK dan tabelnya adalah karyawan. Setelah itu kita juga menambahkan di sini. Kita pilih dulu tabelnya karyawan. Di sini nama. Oke, sudah. Setelah itu kita klik kanan, save. Setelah itu kita close. Jadi ini untuk menghubungkan nick yang ada di gaji dengan nick yang ada di karyawan. Kita close. Nah, setelah itu juga kita ganti di sini, nantinya akan mempengaruhi tampilan form gaji yang ada di form nanti. Ya, ini kita ketik dulu. Oke, ini kita save, lalu kita close. Nah, pertama kita akan membuat form input karyawan terlebih dahulu. Kita pilih create, setelah itu kita pilih form yang ada di sini. Klik 1 kali saja. Nah, di sini muncul ya. Di sini muncul nama awal yang ada di data karyawan yang tadi sudah diisikan. Jadi memang saya sebelumnya tadi sudah mengisikan nama pertama adalah nama saya sendiri, Zakia Dwi Wardani. Namun setelah di save, nanti munculnya adalah nama pertama yaitu Alamanda. Karena di situ urut abjad gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah merapikan daripada form karyawan. Kita juga bisa mendesain, mengganti warna, mengganti font. Dengan cara kita bisa klik kanan di mana saja, kita juga bisa klik kanan di sini. Ya, kita klik kanan, setelah itu design view. Nah, dari sini kita bisa merapikan tabel yang ada di sini. Ya, ini kita blok terlebih dahulu dengan menarik kursor dari ujung kiri ke ujung kanan. Setelah itu agar kita dapat memindahkan tabel, maksudnya tabel nama nik, tanggal lahir dan lain sebagainya dengan satu persatu, kita perlu memisahkan terlebih dahulu dengan cara pilih arrange, lalu kita remove layout. Nah, seperti itu. Nah, baru kita nanti bisa memindahkan satu persatu tabel. Kita mau ke ataskan atau ke samping, terserah. Oke. Jadi kita juga bisa memperkecil tabel karena itu terlalu lebar dan panjang ya. Seperti ini. Tidak apa-apa, nggak terlalu rapi. Nanti kita bisa merapikannya. Ini perlu mengatur peletakannya seperti ini terlebih dahulu. Agar lebih cepat. Oke. Kita kira-kira saja semua kita mau sepanjang apa kolomnya. Setelah itu kita juga bisa ini memperkecil. Kecil nggak ya? Ya, setelah itu mungkin ini sudah dirasa cukup. Kita juga bisa menarik seperti tadi dari kiri atas ke kanan bawah, dan kita pilih stacked. Nah, stacked ini merapikan kolom dengan secara horizontal. Namun kalau kita pilih tabular, nah nanti akan seperti itu. Ya, jadi kita pilih stacked. Nah, selain itu, nah ini seperti awal lagi ya. Nah, setelah itu kita juga bisa menambahkan button agar nanti pada saat jadi form kita bisa
melakukan dengan mudah, kita mau menyimpan atau menghapus atau menambah data, ya itu bisa kita tambahkan button dengan cara kita pilih design. Setelah itu kita pilih ini button di sini yang ada huruf XXX-nya, kita klik lalu kita bisa menggambar seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pertama kali kita akan memilih go to previous. Oke, ini kita bisa pilih picture, finish. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu, saya akan mendapatkan add new record. Nah, di sini kita bisa, karena ini mungkin gambarnya awam, maksudnya apa gitu ya. Jadi, kita tambahkan teks saja dan kita menuliskan tambah data seperti itu. Bisa langsung finish. Selain itu kita bisa menambahkan jika ingin menghapus data, di sini ada delete record. Next kita pilih teks juga agar mempermudah hapus data. Finish ya. Terus kita bisa pilih simpan, save, record, finish. Oh maaf, kita buat terlebih dahulu, kita buat teks saja ya, jangan picture. Save, record, next, teks, simpan data. Ini setelah itu kita pilih lagi untuk go to next record. Ya, ada di record navigation, next record, next ya picture, finish. Oke, dari sini kita juga bisa merapikan dengan menggunakan, kita pilih arrange menggunakan tabular. Karena kalau stacked nanti ke bawah gitu. Oke, dari sini kita juga bisa merapikan, meluruskan dengan apa yang ada di atas. Oke, nah untuk menambahkan atau mengganti warna kita bisa melalui dua cara. Ini mungkin kita bisa silang terlebih dahulu. Nah, biasanya di sini itu di sebelah kanan muncul property sheet. Tapi kalau di laptop kalian tidak muncul, maka kita bisa mengaktifkan itu dengan pilih klik design. Di sini ada property sheet, tinggal diklik aja. Nah, seperti itu bisa kita perlebar. Nah, di sini kita bisa mengganti warna melalui ini dengan klik format. Nah, di sini ada back color, kita bisa klik. Nah, kita, oh iya tadi kita aktifkan yang ada di detail ya. Kita mau pilih misalkan ini ya. Nah, seperti ini. Jadinya kita aktifkan terlebih dahulu itu yang ada di karyawan. Kita kasih warna seperti ini mungkin. Ya. Nah, ini karena tulisan tidak kelihatan, kita bisa di bold lalu kita ganti warna hitam ya seperti ini. Ini juga sama, kita juga bisa ganti ini agar cepat, kita ganti ini bold ya. Setelah itu kita ganti hitam saja. Ini ganti hitam saja. Nah, seperti itu. Nah, dengan satu cara yang lain, ini lebih simpel. Kita bisa klik kanan saja, lalu kita bisa fill, atau pilih fill atau back color. Nah, ini bisa keganti, jadi seperti itu. Oke, balik ke warna. Oke, setelah itu sama, kita klik kanan, save, lalu kita save sebagai form input karyawan. Sudah jadi. Oh ya, tambahan lagi. Nah, di sini jenis kelamin agar kita bisa memilih antara perempuan dan laki-laki tanpa harus typing atau mengetikkannya, kita bisa mengaktifkan dengan cara kita harus mengaktifkan design view terlebih dahulu. Terus habis itu kita klik kanan. Nah, di sini ada change to, kita pilih combo box. Nah, di sini kita cari yang data.
Lalu kita pilih di sini row search type-nya adalah value list. Nah, untuk row search-nya kita aktifkan lalu pilih titik tiga ini, lalu kita isikan L sebagai laki-laki, enter P sebagai perempuan. Kenapa kita mengisikan ke bawah? Karena nanti pilihannya itu nanti ke bawah, agar ke bawah seperti itu. Kita oke. Nah, ini kita sudah muncul panahnya, jadi ini save terlebih dahulu. Di save terlebih dahulu, lalu kita close. Nah, ini kita buka ya form view-nya. Nah, di sini terlihat misalkan kita mau ganti perempuan bisa, ganti laki-laki. Jadi hanya seperti itu. Nah, ini aktif ya untuk oke ya. Oke, kita balik ke awal Anda tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat form gaji. Ya, kita aktifkan dulu gajinya, create, lalu kita klik form. Nah, di sini sudah muncul ya. Sama seperti tadi. Jadi fungsi dari tadi yang sudah kita lakukan sebelumnya yang ada di lookup di tabel, design view tabel, terus kita ganti lookup di column count. Nah, ini jadi agar muncul panah ini. Dan ini nanti kita bisa edit kembali agar mungkin kita diedit terlebih dahulu ya. Nanti kita buktikan. Nah, ini sama seperti tadi, kita tarik garis, kita blok di remove layout terlebih dahulu agar kita bisa memindahkan. Oke, setelah itu ya kita pindahkan ini satu persatu agar terlihat lebih rapi. Oh ya. Perkecil. Kita setrika jadi lebih rapi ya. Oke, sama seperti tadi kita menambahkan button yang diperlukan kita bisa tambahkan untuk menambah space jika kurang. Pilih design, pilih button, lalu kita gambar. Oke, berikut the professional record. Kita pilih picture, image. Ini tadi tambah data. Record operation, add new record. Setelah kita pilih hapus data, delete record.
Oh ya, untuk komen tadi tuh diabaikan aja, nggak perlu diisi apa-apa. Bisa langsung finish setelah ada pilihan teks dan picture. Ini tadi adalah save record, next. Ini diabaikan saja, bisa langsung finish. Yang terakhir adalah go to next record. Ini kita picture. Oke, kita rapikan lagi. Pilih ini tadi arrange, pilih arrange, ya itu kan benar. Oke, kita teruskan. Oke, sudah. Iya, tadi ya ini kita perlu ini dulu ya, warna ini juga kita ganti agar terlihat. Ini kita ganti menjadi form juga ya. Ini kita ganti kuning mungkin terlihat. Iya, dari sini kita bisa save form. Jadi di sini untuk input, oh ya ini kita ganti dulu ya namanya. Nah, untuk di sini ya ini sudah sampai form view untuk form gaji karyawan. Nah, di sini udah muncul nama ya. Jadi kalau misalkan memang belum muncul namanya di sini kita bisa pilih design view. Setelah itu nanti ini bisa dihapus. Setelah dihapus nanti kita pilih add existing file. Nah, nick yang ada di sini kita drag sampai ke tengah seperti itu. Kalau misalkan memang belum muncul nama dan nick sekaligus, tapi kalau sudah seperti itu tidak perlu dilakukan. Jadi bisa dihapus terlebih dahulu. Ini dan nick yang ada di sini. Setelah itu kita pilih add existing file. Setelah itu kita drag nick yang ada di sini ke sini seperti itu ya. Oke, jadi kita lihat dulu bagaimana tampilannya. Seperti ini ya tampilannya form gaji karyawan. Oke, ini ID gajinya otomatis 2. Ini siapa namanya kita bisa tahu dari sini. Namanya anggrek bulan. Terus ini atas nama siapa? Namanya adalah Alamanda. Ini atas nama Zakia yang ada di bawah seperti itu. Ya. Oke, setelah itu kita membuat query gaji. Ini kita close. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu membuat query gaji. Jadi di sini kita harus mengaktifkan tabel gaji. Setelah itu kita pilih create dan kita di sini pilih query design. Ya, di sini kita pilih dua-duanya gaji dan karyawan di add. Nah, setelah itu close. Nah, di sini
kita harus melihat terlebih dahulu NIK yang ada di sini apakah sudah berhubungan dengan karyawan, karena nanti berkaitan atau berpengaruh terhadap pencetakan slip gaji. Jika belum, kita draft. Nah, agar muncul line atau garis seperti ini, biar nanti mereka tuh punya keterkaitan gitu. Setelah itu di sini kita isi tabelnya adalah karyawan. Setelah itu ini adalah NIK. Sama halnya dengan ini karyawan, ini nama, dan setelah itu kita pilih ID gaji. Nah ini langsung otomatis untuk tabelnya kita terisi tabel gaji. Ini fieldnya yaitu gaji pokok. Setelah itu di sini fieldnya adalah tunjangan. Di sini fieldnya insentif. Di sini fieldnya potongan atau iuran. Di sini fieldnya adalah PPh 21. Dan selanjutnya kita mengisi untuk field yang terakhir adalah kita klik kanan. Setelah itu kita pilih build. Ini kita untuk mendapatkan gaji bersih. Jadi di sini kita menuliskan rumus untuk mendapatkan gaji bersih. Nanti secara otomatis 10 karyawan itu terhitung gaji bersihnya. Jadi di sini rumusnya adalah gaji bersih titik 2. Kita bisa menggunakan rumus yang sudah tertera di sini. Example of expression include. Jadi di sini untuk penambahan harus ada pertama kita pakai kurung seperti ini, setelah itu menggunakan kurung siku, yaitu untuk field yang pertama di situ ada gaji pokok, terus kita tutup kurung, ditambah kita buka kurung lagi, ada setelah gaji pokok ada tunjangan, setelah itu ditambah setelah tunjangan itu ada insentif. Kita bisa lihat ya dari sini. Insentif, setelah itu tambah lagi. Oh, di sini sudah dikurangi ya, karena potongan. Setelah itu kita kurangi lagi PPh 21. Kurung. Oke. Nah, ya, setelah itu kita save. Kita save sebagai query gaji. Oke. Kita save, lalu kita close. Setelah itu kita lihat apakah gaji bersihnya keluar atau tidak. Nah, ini salah berarti. Sebentar. Tab saja. Nah, ini kita mengikuti apa yang sudah ada. Kita coba hapus. Kita mengetahui iuran ya ini. Oke, dari sini mungkin kita bisa klik OK. Setelah itu kita save. Text enter content invalid syntax. You may have entered unknown and tidak. Oke. Oh, sebentar, ini. Ada yang salah. Nah, ini. Ini dihapus. Oke. Oke, setelah itu kita save.
Oh iya, jadi untuk yang di awal itu tidak perlu seperti ini. Oke, bersih. Terus. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi sudah keluar untuk setiap karyawan di sini sudah ada gaji bersihnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada kesalahan seperti tadi ada kayak harus memasukin nama itu berarti ada kesalahan di rumusnya. Jadi bisa diulang seperti tadi menggunakan nama yang muncul pada saat kita typing di situ. Itu untuk membuat query gaji. Baik, di sini saya sebenarnya ingin sedikit mengulangi karena untuk di tabel karyawan saya ingin menambahkan foto attachment. Jadi nantinya di form gaji karyawan di sini, di situ akan terlihat lengkap seperti itu. Jadi pertama-tama kita harus menghapus form input karyawannya terlebih dahulu karena agar semua data-data yang ada di tabel gaji setelah berubah itu nantinya diperbarui lagi. Jadi kita harus menghapus form input karyawan yang ada di sini. Nah di sini kan saya ingin menambahkan foto, maka dari itu dihapus terlebih dahulu. Oke. Kita harus di-close dulu ya. Form input kita hapus. Yes. Nah, setelah itu sebelum kita membuat form lagi, nah di sini kita menambahkan foto. Nah, di sini adalah attachment agar kita nanti bisa menambahkan foto. Seperti itu. Ya, sudah selesai. Di sini kita save. Lalu kita close. Setelah itu kita sudah mengaktifkan tabel karyawan dan seperti membuat form yaitu create, setelah itu form. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita harus mengedit lagi. Ya, jadi seperti ini. Nah, kita design view, dan kita ulang mengeditkannya. Lalu kita arrange dan di layout. Lalu kita sudah ataskan dan ini. Saya menginginkan ini dihapus. Setelah itu fotonya saya ingin ada di samping dengan bentuk square. Oke, seperti ini. Nanti tinggal di attach dan kita di sini mau menambahkan button seperti sebelumnya. Go to purchases, record, picture, image, record. Tanda data, setelah itu kita bisa go to next code. Seperti ya, ini tadi belum dirapikan ya. Go to arrange, bentar left, option, ya, nanti. Setelah itu kita tulis dekat lebih rapi. Jadi seperti kita ganti tulisannya berwarna hitam. Dan untuk yang ada di sebelah sini kita bold. Ini kita ganti font untuk karyawan dengan bold juga dengan merah. Nah setelah itu kita juga bisa mengganti colornya ya. Hijau. Ini seperti ini ya. Kita kasih dan font untuk karyawan. Oke. Lalu kita close, kita lihat. Nah ini attachment. Kita bisa ini manage attachment. Lalu kita add. Kita pilih picture yang ada di galeri kita. Bisa bebas, bisa Almanda. Nah ini ada beberapa foto ya. Oke. Nah jadi seperti ini gitu. Kita bisa cari enggak bulan. Oke ini.
Oh ya, ada yang lupa. Di sini kita bisa menambahkan itu tadi ya, jenis kelamin. Kita bisa klik kanan, change to, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, combo box. Kalau di sini sudah ada ya, mengaktifkan property sheet. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana mengaktifkannya. Di sini kita pilih list. Maaf. Oke, kita save. Sedikit kanan ya, atau sedikit nanti jika ada gambar klip, itu tinggal klik aja. Nah, seperti itu. Lagi. Tulis. Nah, ini. Hijau. Oke, ini setelah. Kenapa nggak bisa pada saat yang hijau ini? Wah, mungkin karena format yang beda, kita add gambar yang lainnya. Oke, setelah itu kita save dan kita close. Nah, step selanjutnya adalah membuat slip gaji. Slip gaji caranya kita aktifkan di form. Oke, selanjutnya adalah kita membuat slip gaji, yaitu dengan cara ini kita close dulu. No. Nah, kita klik query gaji. Setelah itu kita klik create dan sini klik report. Nah, seperti tadi kita harus mendesain view, meratakan dan merapikan. Nah, seperti ini ya. Kita perbesar terlebih dahulu agar nanti kita mengeditnya enak. Ini dihapus saja. Sebelum itu, jangan lupa di remove layout. Oke. Nah, ini kita rapikan. Jadi, untuk NIK, nama, dan ID gaji, kita letakkan di page header. Sedangkan untuk detail, nanti ada gaji pokok, tunjangan, insentif, dan lain-lain sampai gaji bersih. Seperti itu. Nah, ini yang ada di page header, dia merupakan judul. Jadi ada di sini. Yang di detail, jadi dia nanti diletakkan di sebelah sini. Jadi dia contain isiannya gitu. Nama kita letakkan di sini. ID gaji.
Untuk gaji bersih kita letih satu kotak karena dia merupakan hasil gitu ya. Jadi nanti dipisahkan dengan line. Jadi kita nanti buat line, buat garis. Oke, ini dirapikan ya. Menurut garis saja. Ini juga. Kita luruskan sampai garis yang ada di sini. Oke. Untuk buat line, kita klik desain, lalu kita cari di sini, ini dia. Nah, untuk membuat line, pada saat kita mendrag ini, kita agar memastikan line itu, garis itu lurus, kita drag sampai tidak terlihat seperti ini. Nah, itu menandakan itu sudah lurus seperti itu. Ya, lalu kita ini ganti warna hitam untuk tulisannya. Oke, lalu untuk di sini judul kita bold. Nah, iya, kita juga perlu menambahkan nama terang ya. Jadi untuk penerima gaji nanti bisa membubuhkan tanda tangannya seperti itu. Kita bisa pilih di sini, ini label. Kita buat. Kita tulis penerima. Lalu kita ganti ini center. Lalu, nah untuk namanya agar otomatis keluar terbubuhi di situ, kita pertama cari add existing file, lalu di sini ada nama, kita drag ke sini. Oke, ini dihapus saja. Jadi hanya yang ada di sini. Oke. Seperti ini ya. Ya, jadi kita juga harus memberi space untuk tanda tangannya. Oke, sudah. Ini juga kita rapikan. Setelah itu ini kita ganti judulnya slip gaji, lalu kita bold. Oh ya, kita di sini juga bisa mewarna. Oke, mewarna background-nya. Ini lalu ini kita kasih background gelap.
yang terlihat. Karena backgroundnya itu hitam, kita lihat. Oke, lalu kita save sebagai slip gaji. Oke, lalu kita close. Lalu kita lihat bagaimana penampakannya. Udah rapi ya. Ya, ini udah benar. Nah, jadi penerimaan nanti akan seperti ini. Ya. Nah, setelah itu step terakhir adalah ya ini tadi belum dihapus ya. Oke, sumnya. Ya, ini dia. Kita aja. Oke, lalu close. Oke, kita lihat ulang. Ini untuk slide gajinya ya. Oke, jadi sekarang adalah untuk ini mencetak slip gaji per karyawan. Jadi yaitu dengan kita membuka terlebih dahulu form gaji karyawan, lalu kita di sini menambahkan button untuk mencetak slip gaji. Oke, button tadi ya di desain view terlebih dahulu. Kita menambahkan button cetak. Ya. Di sini saya membuatkan besar cetak di sebelah sini. Ini di cancel saja. Lalu kita di sini typing cetak gaji. Cetak gaji. Oke. Setelah itu kita klik kanan. Lalu build event. Di sini kita akan membuat comment sendiri, perintah macro builder. Lalu di sini kita cari open report. Open report. Ini dia. Lalu sini kita ketikkan slip gaji. Ya, di sini sudah ada slip gaji yang barusan kita buat. Lalu di sini kita pilih print preview. Untuk filter name kita kosongi dan untuk where condition kita menuliskan rumusnya. Rumusnya adalah kita menggunakan kurung kurawal, di sini ID. Nah, ini sudah ada tertulisnya, tinggal di enter saja. Setelah itu sama dengan kurung lagi forms dengan S. Yang dengan S ya. Oke. Setelah itu tanda seru form gaji karyawan. Form gaji karyawan. Setelah itu tanda seru lagi kurung ID gaji. Oke. Untuk window mode-nya normal, setelah itu kita save. Sudah save, lalu kita close. Oke, di sini sudah ya. Ini kita save. Lalu kita close. Kita buka lagi form gaji karyawan, lalu kita mencoba cetak gaji. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi di sini kita sudah mencetak gaji dari Zakia. Oke, mungkin kita bisa mencoba beberapa karyawan yang lain. Oke, kita acak ya. Di sini ada, kita lihat 6522 sebagai atas nama Anyelir, kita cetak gaji. Oke. Sini Anyelir sudah ada. Jadi seperti itu. Nah, untuk mencetak gaji, kita nggak bisa, kalau misalkan ini masih aktif dan kita mau mencetak gaji yang lainnya, itu yang keluar cetak gaji yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita mencetak gaji atas nama Alamanda ya. Nah, yang Anyelir, karena sebelumnya yang Anyelir tadi belum di-close seperti itu. Coba kita close, lalu kita cetak atas Alamanda. Oke. Nah, ini baru keluar Alamanda. Jadi seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita lihat salah satu ini form input karyawan tadi sudah menambahkan foto ya. Ya, jadi seperti itu untuk membuat slip gaji menggunakan Microsoft Access. Baik, mungkin ini saja dari saya tutorial mengenai pembuatan slip gaji menggunakan Microsoft Access. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah
tindakan. Terima kasih untuk Bu Aisyah selama 1 semester ini sudah membimbing kami hingga sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.